Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kembali lagi bersama saya, Rendy Supriyadi. Di pagi hari yang sangat cerah ini, pemirsa, kita akan membahas salah satu kesehatan yang sangat penting sekali, yaitu cegah penyakit jantung koroner sejak dini. Ini penyakit jantung ini merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia, atau salah satu penyebab kematian utama ya tentunya pemirsa. Jadi memang kita harus mencari tahu nih, apa saja penyebab-penyebabnya, bagaimana pencegahannya, dan juga nanti kita akan bahas lebih lengkap tentunya mengenai cegah penyakit jantung koroner sejak dini ini. Bersama dua narasumber kita hari ini sudah ada Dr. Putri Santri. Halo dokter. Hai. Saya Dok Herin dok ya. Sehat, alhamdulillah. Dan juga ada Dr. Lisda Naomi. Halo dok, sehat dok. Halo Ren. Ini couple hijau-hijau hari dok ya. Iya. Di hari yang sangat cerah ini tentunya. Ini kita akan membahas mengenai penyakit cegah penyakit jantung koroner dok ya. Ini kalau kita berbicara secara definisi nih dokter Pusan. Ya. Jantung koroner ini apa sih dok? Oke, kalau definisinya penyakit jantung koroner itu artinya adalah penyakit jantung yang disebabkan karena ada arteri koroner namanya yang menyuplai jantung kita itu menyempit. Nanti ada faktor-faktornya kenapa dan gejala-gejalanya seperti apa kita jelaskan dulu di belakang biar lebih jelas. Nanti gambarnya juga ada. Ini boleh ditambahkan oleh dokter Lisda nih dok? Oke, jadi paling kenapa sih topik ini kita angkat gitu ya? Karena memang saat ini salah satu penyebab kematian terbanyak ataupun penurunan angka kualitas hidup itu adalah dipengaruhi oleh penyakit-penyakit cerebrovaskular. Nah, penyakit cerebrovaskular itu berarti penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan pembuluh darah. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner ini. Gitu. Jadi memang salah satu beban komorbiditas atau angka kesakitan itu yang terbanyak ada di posisi penyakit jantung koroner ini. Apakah itu berpengaruh dok terhadap pola hidup orang zaman sekarang, terutama modern ini dok? Ya, betul sekali. Jadi sangat erat sekali kaitannya. Sangat erat sekali dok ya, apalagi Ya. dengan konsumsi makanan yang mungkin tidak sesuai dengan kesehatan dok ya? Iya, betul sekali. Yang serba instan saat Iya, ini. betul. Ini lebih lengkapnya mungkin kita boleh langsung dok ke slide Oke. kita, dokter Lista yang pertama dok ya. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Oke, jadi topik kita hari ini itu adalah tentang mencegah penyakit jantung koroner sejak dini. Ya, kenapa sih kita angkat topik ini? Tadi sepintas sudah disampaikan bahwa salah satu penurunan angka quality of life yang terjadi sekarang ini, di era sekarang ini, itu ada di posisi penyakit cerebrovaskular. Nah, penyakit cerebrovaskular ini memang nggak cuma masalah jantung dan pembuluh darah aja, tapi salah satunya itu ada di jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya kita bertanya apakah penyakit jantung tuh memang tok hanya PJK saja nih dok, atau yang disebut orang penyakit koroner aja, ada nggak penyakit jantung yang lain gitu yang bisa menyebabkan kematian? Tentu ada banyak, karena penyakit-penyakit atau kasus-kasus jantung itu sebenarnya ada banyak sekali gitu. Tapi kenapa sih topik ini yang paling sering didengar di masyarakat? Tentang koroner, dikit-dikit koroner, terus kalau nonton TV, tiba-tiba, atau ada tetangga misalnya tiba-tiba meninggalnya, itu udah pasti jantung katanya kalau tiba-tiba, kan gitu ya mitosnya ya. Nah itu yang dimaksudkan oleh orang awam dengan kata tiba-tiba itu adalah si koroner, penyakit jantung koroner Ini sebenarnya. menyerang atau kapan yang tiba-tiba nih dok? Iya, jadi dia serangannya itu kan dia sifatnya akut. Akut itu ya bisa kita sebut lah tiba-tiba gitu ya onsetnya ya. Jadi tidak terduga gitu. Itulah yang disebut dengan akut. Kalau kronis kan perjalanannya perlahan, tetapi akan semakin memberat gitu ya. Tapi kalau akut dia langsung sewaktu-waktu gitu. Makanya kalau kita melihat di tayangan televisi gitu ya, ada yang tiba-tiba jatuh terus meninggal, itu biasanya seringkali dianalogikan oleh masyarakat itu, oh itulah yang dimaksud dengan penyakit koroner. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hari ini akan kita bahas. Apakah memang benar bisa menyebabkan kematian tiba-tiba tadi? Gitu. Nah, tadi mungkin sepintas sudah dimulai ya Ren ya. Boleh next slide. Tentang apa sih definisi dari penyakit jantung koroner itu sendiri. Jadi kenapa ya ada sebutan koroner? Itu dulu. Nah, ini dia ya. Jadi pada tahun 2030 diprediksi, artinya masih ke depan lagi ya, tapi ini menurut perkiraan penyebab utama kematian di dunia itu adalah penyakit jantung ini. Kalau misalnya masyarakat melihat ada tanda love nih gitu ya, biasanya ini kalau kita mengartikan hati ya gitu, tapi dalam slide ini itu dianalogikan sebagai jantung. Iya betul ya. Jadi kira-kira ini ya.
Nah, terus negara dengan pendapatan rendah, ya artinya negara-negara berkembang ya, bukan negara-negara maju gitu ya, atau mungkin negara-negara yang belum berkembang. Salah satunya apa? Kan Indonesia negara berkembang ya. Nah, itu memiliki kontribusi terbesar, bahkan bisa mencapai angka 80% penyumbang ini tadi masalah di jantung. Tapi dari gambar ini aja nih kita lihat apakah dia berdiri sendiri sehingga dia menjadi top one nantinya ya, diperkirakan menjadi nomor satu ya atau top one. Ternyata dia tuh nggak berdiri sendiri ya. Artinya ada hal lain yang berkontribusi kemudian menyebabkan dia akhirnya muncullah menjadi top one tadi. Apa aja nih? Diabetes, high blood pressure atau tekanan darah yang tinggi, kemudian obesitas dan juga kolesterol. Ya, mungkin ada beberapa faktor lain tapi itu nggak terlalu berkontribusi besar. Tapi untuk yang 4 hal ini, wow, ternyata inilah penopang dia sehingga dia bisa muncullah menjadi top one. Jadi memang gitu tidak hanya berdiri sendiri dok ya, ada banyak sekali faktor-faktor yang mungkin sering dikali disepelekan dok ya mengenai penyakit ini. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai penyakit jantung koroner ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.